10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, saya dan teman-teman 6 orang ditapiskan menjadi diakon oleh Monsinyur Hilarion Datus Lega di Kapela Seminari Petrus Van Diepen, Aimas, Kabupaten Sorong. Setelah ditapiskan menjadi diakon, saya mendapatkan beberapa tugas. Salah satunya mengikuti kursus pelatihan audiovisual di Yogyakarta. Adapun para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut datang dari berbagai tempat, yakni Timor Leste, Bandung, dan Kudus. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk membagikan apa yang saya dapatkan selama mengikuti kursus training produksi program video televisi di Studio Audiovisual Puskat Yogyakarta pada 29 Mei sampai 21 Juni tahun 2017. Pada kesempatan ini juga, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega PR yang mengirim saya mengikuti kursus. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pater Isforo Hadi SC beserta para tutor dan karyawan yang sudi menerima dan mendampingi saya hingga selesai tepat pada waktunya. Nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan selama mengikuti kursus di Studio Audiovisual Puskat antara lain: pertama, saya diberi kesempatan untuk mengikuti training produksi program TV dengan para peserta. Dalam mengikuti training, nilai-nilai yang saya peroleh ialah: 1. Saya belajar membuat program 1 minute talk show, spot, iklan layanan masyarakat, film dokumenter, menjadi kameramen, sutradara, penulis naskah, dan editor. Nilai yang saya dapatkan ialah: untuk membuat suatu karya yang baik, maka saya harus banyak melibatkan orang-orang di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan skill yang dimiliki. Kekompakan dan kerjasama menjadi pondasi dalam menghasilkan suatu karya yang baik, apalagi bila kita membuat sebuah film. Segala sesuatu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Sarana dan prasarana pun harus menunjang guna menghasilkan suatu karya yang baik. Proses mengedit film bagi saya secara pribadi merupakan waktu yang menguras tenaga dan energi. Pada waktu itu, kami para peserta mengadakan syuting film dokumenter di berbagai tempat. Panas terik tidak menjadi halangan bagi kami untuk terus mengadakan syuting sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing kelompok sibuk mengedit filmnya. Bahkan semua kelompok tidak tidur malam untuk menyelesaikan film dokumenter yang telah ditentukan. Karena besok pagi film dokumenter tersebut harus tayang. Disinilah saya mulai tahu, ternyata untuk membuat sebuah iklan saja proses mengeditnya sangat lama. Sementara kalau sudah jadi iklan, waktu yang saya tonton hanya beberapa menit saja. Apalagi saya bisa membayangkan bagaimana
dengan pembuatan sebuah film. Tentu waktunya lebih lama, apalagi mengeditnya. Wah, harus sabar dan tidak gampang. Oleh karena itu, kita hendaknya harus memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bekerja di belakang layar. Walaupun tidak terlihat orangnya, tetapi hasil karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya salut kepada mereka. 2. Pentingnya kerjasama dengan orang lain. Saya harus belajar bagaimana menempatkan diri dengan teman-teman dari Timor Leste, Bandung, dan Kudus. Apalagi saya seorang diakon sendiri pada waktu itu. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Kerjasama yang baik adalah saling menguntungkan dan tidak merugikan. Disinilah saya belajar bekerja dengan tim secara bersama-sama dan menghilangkan ego diri sendiri, tetapi lebih terfokus kepada kebersamaan. Berpikir, bekerja bersama-sama, dan hasilnya dinikmati bersama pula. Baik suka maupun duka, terus bersama-sama melangkah untuk sesuatu yang baik. 3. Saya belajar untuk mengubah irama hidup yang biasa saya lakukan. Mulai dari bangun pagi, mandi, doa, makan, istirahat, semua perlu diatur. Apa yang saya lakukan dan saya kerjakan semua perlu disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh tim SAV Puskat. Ibarat air yang sudah penuh, diisi kembali dengan air yang baru. Saya mengubah irama yang sudah melekat dalam diri saya dan mulai mengikuti irama hidup yang baru. Dan tentu saja semua demi kebaikan. Salah satu contohnya, saya biasa istirahat siang, tetapi selama mengikuti kegiatan di studio audiovisual Puskat, saya tidak istirahat siang. Itulah kehidupan yang harus saya jalani pada saat mengikuti kursus. Pada waktu itu, semua indah pada waktunya. 4. Belajar bekerja keras. Bayangkan setiap hari kami para peserta harus belajar dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Bahkan harus rela tidak tidur siang, tidak mandi, dan setelah belajar selesai, saya langsung bergegas istirahat malam. Saya secara pribadi mengalami kelelahan dan capek bukan main. Apa yang saya alami, tentu teman-teman yang lain mengalami hal yang sama. Walaupun padat kegiatannya, mulai dari pagi hingga malam hari, syukurlah Tuhan masih memberikan saya kesehatan, sehingga saya dan teman-teman bisa menyelesaikannya, walaupun hasilnya sebenarnya kurang memuaskan karena faktor kelelahan dan waktu yang kurang, tapi harus deadline. Kedua, nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan selama mengikuti kursus di studio audiovisual Puskat antara lain, saya diberi kesempatan untuk mengikuti tabisan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko PR, pada tanggal 19 Mei 2017. Yang saya pelajari ialah bagaimana tim SAV Puskat meliput pentabisan uskup dari awal sampai akhir. Lagi-lagi yang dibutuhkan ialah kerja keras dan pantang menyerah. Bayangkan saja,
Mereka meliput dari pagi hingga malam hari. Mereka tidak makan siang, menahan rasa lapar dan lelah. Sungguh besar pengorbanan mereka. Saya percaya orang bisa menjadi sukses karena mereka memiliki semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah. Maka saya juga harus belajar bekerja keras dan pantang menyerah dalam mengarungi kehidupan ini. Ketiga, nilai-nilai kehidupan yang saya dapatkan selama mengikuti kursus di studio audiovisual Puskat antara lain. Saya diberi kesempatan untuk mengikuti Pekan Komunikasi Nasional se-Indonesia yang diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 22 sampai 28 Mei 2017. Di sini saya belajar ikut serta dalam workshop media, mengikuti seminar-seminar, dan aneka kegiatan lainnya selama 1 minggu. Kegiatan ini mengajarkan kepada saya untuk terus-menerus belajar akan hal-hal yang baru supaya tidak ketinggalan. Mereka adalah orang-orang hebat, mempunyai pengetahuan yang luas. Saya disadarkan bahwa di luar sana banyak yang lebih hebat dari saya, mungkin juga kita sekalian. Maka dari itu, teruslah mengasah kemampuan, mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Marilah para sahabat yang budiman, kita menggunakan media secara benar dan bijak sebagai sarana untuk terus mewartakan kebaikan-kebaikan, terlebih bagi sesama, alam semesta, dan keagungan nama Tuhan.